Kabar ini, kabar terkabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Geng Solo menjadi tertuduh pada saat demo kerusuhan lalu ya. Sampai salah ngomong, dalam hati rada sewot sih. Kenapa ya selalu Solo nggak yang lain gitu ya, kan gak enak dengernya sama orang Solo ya. Kalau misalkan daerah dibilang begitu mungkin bakal marah, tapi alhamdulillah orang Solo masih nerima lah ya dikatain gitu. Sebenarnya ini menjurusnya nggak baik sih, diskriminatif nanti jadinya, timbulnya sara. Lebih baik digantilah julukannya, jangan geng Solo, geng Jokowi aja, perperan aja. Ya, itu tahu semua ya. Dan banyak narasi, terutama dari para pembenci, serta yang kemarin tuh ya, yang terkait kasus masalah ijazah Pak Jokowi palsu, itu pasukan-pasukan mereka ya, mengarahkannya narasinya ke sana. Bahkan Repli Harun itu ya, kalau didengar itu udah sepertinya menurut gua ya, dugaan gua itu udah jadi kompor dia ini ya. Bahkan nih ada video dari Bang Andi Azwan ya, yang mengatakan bahwasannya Repli udah tahu bahkan akan ada gelombang ketiga. Nah, artinya ini dia udah tahu nih gelombang satu, gelombang dua, gelombang tiga. Dan menurut Bang Andi ini, kudunya nih Pak Polisi juga ngecek nih kebenarannya itu. Apakah Bung Repli itu benar-benar tahu dan juga golongannya itu akan ada gelombang ketiga. Itu harus dicek supaya memproteksi nggak bakal ada aksi-aksi seperti yang lalu yang sangat menyedihkan lah. Banyak korban sampai meninggal, bahkan gedung-gedung dibakar. Nah itu kan ngeri ya, melenceng dari aspirasi yang utama ya, tujuan utama para mahasiswa dan masyarakat untuk memberikan aspirasi ya kepada DPR terutama ya. Tapi mereka-mereka ini yang gerombol-gerombolan ini, tuduhannya selalu geng Solo ya. Aduh, diganti aja Pak, diganti. Jangan geng Solo. Geng Jokowi bilang aja gitu. Nah, nggak usah berlama-lama. Mari kita simak nih pandangan dari Bung Andi Azwan nih, yang memandang bagaimana nih demo kemarin kok dituduhannya ke sana mulu ya. Let's go, kita simak aja, play. Bung Andi, Anda tidak merasa terganggu ketika selama demo kemarin di media sosial kita lihat? Ya tentu itu media sosial dari kubu sebelah tentunya, bahwa demo ini dilatar belakangi oleh sebuah keinginan dari geng Solo ya untuk melancarkan Prabowo, maka dibikinlah kerusuhan. Anda nggak terganggu dengan isu-isu itu? Sangat terganggu kalau kita bicarakan itu. Saya bilang itu mereka itu kurang ajar betul gitu ya. Jadi segala cara dia akan lakukan bagaimana mendiskreditkan itu, walaupun dia mengatakan quote unquote geng Solo. Ya geng Solo itu kan konotasinya kan selalu dengan Pak Jokowi kan. Apapun dia akan lakukan itu. Kucing ketabrak dia juga pasti bilang itu geng Solo yang bikin seperti itu ya. Nah inilah pengalihan isu itu yang membuat kita ini merasa bahwasanya ini mereka ini memang ingin membuat adu domba di negara kita. Ya. Ya memang ada dapat momentum mereka nih. Momentumnya seperti itu gitu kan. Nah ini kan orang-orang tipe-tipe yang pengecut ini orang-orang ini. Ya tidak mau langsung aja kita ngomong. Apalagi kayak kemarin itu saya katakan namanya siapa, Pangi itu, Pangi Caniago itu kan, yang waktu di satu stasiun TV itu yang orang pengamat itu ya? Iya pengamat itu orang kurang ajar menurut saya. Kenapa? Iya kenapa? Kalau udah sebutin geng Solo itu, Prabowo juga harus keluar dari bayang-bayang geng Solo. Di mana bayang-bayang geng Solo keluarnya di situ? Pak Jokowi kan sudah ibaratnya udah ke Prabon gitu loh. Dan dia kan nggak punya data seperti apa sih, itu udah enak aja dia ngomong gitu dengan marah-marah seperti itu gitu. Menurut saya ini pengamatnya nggak laku sebetulnya gitu. Jadi dia mencari sensasi gitu loh. Ini kan kurang ajar namanya gitu kan.
Ya kalau jadi pengamat yang benar gitu loh. Jangan Betul. mengecap sesuatu. Walaupun dia mengatakan geng Solo itu kan bisa siapa saja, geng Solo kan bisa orang. Kalau Anda mengatakan itu, satu Solo Raya itu bisa ngamuk kepada Anda. Gitu loh. Jangan Betul. seperti itulah gitu loh. Kalau berani tunjuk aja, oh ini dari Pak Jokowi, oke, nggak kita proses lah. Kan gampang kalau begitu. Kalau gitu kan dia bermain dengan diksi-diksi ya seolah-olah tuh ingin melempar batu terus nunjuk orang lain siapa-siapa itunya. Ya nggak fair lah untuk itu. Nah inilah saya bilang dengan kita turut prihatin apa yang terjadi di Jakarta dalam minggu kemarin itu. Artinya telah dicoba betul kita baik mungkin dari luar dan juga pasti juga dari dalam itu sendiri yang ingin mencoba bagaimana pemerintahan ini yang sudah mulai ibaratnya kalau kita bilang waktu Pak Jan Pak Harto mau tinggal landas gitu kan. Semua program-program sudah berjalan ini mau dihancurkan begitu saja gitu loh. Tapi ini pembelajaran baik sih buat kita gitu ya. Terutama juga kita dari Jokowi Mania dan teman-teman relawan-relawan dari Pak Jokowi. Kita tetap jadi solid. Apapun itu kita tetap solid. Karena kita adalah Prabowo Gibran. Terkesan Jokowi Mania ini dan seluruh relawan Jokowi ketika ada tuduhan-tuduhan dan fitnah seperti itu cenderung diam seolah-olah, aduh kok kita ketahuan, seolah seperti itu. Sebenarnya seperti apa? Nggak seperti itu gitu loh. Memang masalahnya kita juga ruang-ruang untuk berbicara kita kan juga terbatas ya. Kalau beberapa stasiun TV ya ada yang netral dan juga ada yang tidak netral kan. Itu kenyataan yang ada gitu. Bung Adi tahu itu ya, mana TV yang netral, mana TV yang sengaja membuat kerusuhan. Mana yang ibaratnya artinya ya berat sebelah lah seperti itu. Kita juga tahu itu. Tapi kan kita selalu bermain dengan diksi-diksi yang tidak memancing di air keruh, tidak memancing suatu yang bersifatnya hoax kan. Kita kan melakukan itu. Dan selama ini kan kita defend untuk berbicara itu. Tapi kan masyarakat sudah menilai lah apa yang terjadi di sini ini bukan hal suatu yang kebetulan. Ada suatu skenario di situ. Ya, yang jelaskan kembali lagi kalau kita runtutin ya. Coba kita lihat. Muncullah yang namanya sekretaris bersama yang dimotori oleh Refli Harun. Oh iya. Ini kan luar biasa kan, gila ini saya bilang. Ketika saya melihat itu, apakah Refli yang seorang ahli hukum tata negara, ya, kok berani dia membuat seperti itu? Kan berpikiran kita ini memancing KDR dulu, apalagi dia bilang tinggal gelombang ketiga. Coba. Berarti gelombang 1, gelombang 2, dia tahu dong. Pertanyaan saya, apakah dia terlibat sebagai provokator di situ atau tidak? Atau Anda menduga, Bung Andi menduga Refli adalah bagian dari dalang yang menimbulkan kerusuhan? Nah itu kalau begitu, dia bilang ada gelombang 1, ada gelombang 2, tinggal gelombang 3. Ini kan pertanyaan besar. Buat saya, ini pertanyaan besar. Jangan-jangan gitu, apakah Bung Refli ini dengan teman-teman sekondangnya ini juga sebagai provokator misalnya? Ya itu perlu ditelusuri lagi kan oleh pihak kepolisian untuk itu gitu. Karena ujuk-ujuk muncul seperti itu padahal kita ini sedang dalam taraf bagaimana kita ini merangkum semua komponen bangsa ini untuk bersatu menghadapi kerusuhan-kerusuhan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu. Tapi dia membuat seperti itu gitu loh. Ya kan? Ini pertanyaan besar. Akhirnya apa yang terjadi? 2 bulan ke belakang itu tujuan mereka memang begitu, tujuannya ya pemakzulan akhirnya kan. Dia bicarakan itu adili Jokowi, ya kan. Kemudian ya mungkin bukan dari pihak mereka, ada yang mengatakan, oh kita serbu aja rumahnya Pak Jokowi yang di itu. Setelah ini Roni dan sebagainya itu kan, Saroni dan sebagainya tuh satu lagi kan. Dia bilang gitu. Ini kan kurang ajar kayak gitu. Ya begitulah sobat-sobat ya tadi ya. Jelas ya. Ketika Refli mengatakan ada gelombang ketiga, artinya kan dia tahu nih gelombang 1, gelombang 2. Sebelumnya tahu ya. Apakah benar ini Refli benar tahu nih ada gelombang 1, gelombang 2, sedangkan dia tuh wanti-wanti akan ada gelombang ketiga. Kan kita menduga-duga ya logikanya aja. Kok tahu dia ada kok dia tahu ada gelombang ketiga. Nah itu kan pertanyaan besar ya. Bahkan dari kelompok mereka yang selalu menyuarakan menuduh ijazah palsu itu ya, itu nggak pernah berhenti itu. Dan menyerang Pak Jokowi itu nggak pernah berhenti ya maksudnya ya. Dan mereka juga menginginkan untuk Pak Jokowi diadili, Pak Gibran dimakzulkan. Nah ini kan kocak ya, melenceng dari
aspirasi yang masyarakat pada saat kemarin demo, yaitu terkait DPR dan kebijakan-kebijakan yang sangat menyakiti hati masyarakat ya. Gitu. Nah ini tiba-tiba dilencengkan nama mereka tuh. Kok ngomongnya adili Jokowi, maksudkan Gibran. Kan kocak ini, lucu nih. Padahal mereka kan buset, orang-orang pintar semua ini. Nah kita masyarakat biasa aja ngebacanya sederhana begitu ya. Kalau lu tahu gelombang ketiga, akan ada gelombang ketiga. Gelombang satu ke gelombang keduanya kan lu pasti tahu. Kan logikanya begitu. Ya itu dugaan kita. Dan Pak Polisi wajib tuh kudunya cari keterangan ke sana Pak. Dan banyak juga masih kok ya para relawan Pak Jokowi ya masih bersama dengan pemerintahan Prabowo Gibran dan akan tetap dijaga sampai 2029 nanti. Itu komitmen, kagak boleh diutak-atik coy. Ya, tapi kalau ada hal yang melenceng, ya kita kritik, pantas dikritik. Ya sesederhana itulah kita, bagian dari relawannya Pak Jokowi. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.